Pada awal drama Korea kali ini, kita diperkenalkan kepada Chon Sarang di tahun 2015. Dia datang ke Hotel King untuk wawancara kerja. Ketika dipanggil, hak sepatunya patah, namun Sarang tetap melangkah masuk dengan percaya diri. Direktur pada saat itu terkesan melihat caranya berjalan dengan percaya diri seperti itu. Di wawancaranya, Sarang disuruh bermain piano karena konon lulusan D2 ini hobi bermain piano. Dan Sarang pun terpaksa memainkan chopstick. Karena bermain piano hanya hobi baginya, bukan pandai bermain piano. Dan senyum cantiknya di wawancara pun menjadi begini di malam hari. Dia duduk bersama teman-temannya dan menceritakan semua yang terjadi pada hari itu. Dia juga yakin dia tidak masuk seleksi karena dia merasa bodoh sekali saat wawancara tersebut. Ketiga teman itu kemudian pergi ke klub dan minum-minum hingga larut malam. Keesokan paginya mereka bertiga masih tidur dalam keadaan mabuk ketika Sarang mendapat telepon dari hotel dan dia terkejut ketika mengetahui bahwa dirinya lolos interview. Dan dia pun memberitahu teman-temannya yang langsung menarik kegirangan karena mereka bertiga kini bekerja di perusahaan yang sama, yaitu King Group. Kemudian kita melihat seorang pria bernama Guwon yang membuat kemunculan megah dengan jet pribadinya. Dia pergi ke kantor dengan menyamar sebagai karyawan magang karena disuruh. Tidak ada orang yang mengenalinya saat itu, hanya Sang-sik yang merupakan pegawai magang juga yang agak dekat dengannya karena menganggap sebagai sesama magang. Lalu saat semua orang memperlakukannya dengan buruk, dia memperkenalkan dirinya sebagai putra pemilik King Group. Semua orang terkejut dan mulai menyambutnya dengan hangat. Namun sang direktur penjualan dari King Group sudah memecatnya. Jadi Guwon dengan senang hati berhenti bekerja. Namun dia kasihan melihat Sang-sik yang rakyat jelata. Jadi Guwon membawanya. Dalam adegan berikutnya, Guwon sedang duduk bersama Gu Il-hun dan Gu Hwaran, kakak tirinya. Dia ingin kembali ke Inggris, namun karena ayahnya marah, jadi Guwon meninggalkan ruangan. Hwaran mendekatinya dan berkata bahwa dia tidak punya hak atas rumah ataupun perusahaan grup King punya ayah mereka tersebut. Jadi dia mendukungnya untuk pergi ke Inggris secepatnya dan bahkan siap memberikan dukungan finansial. Namun Guwon menolak bantuannya dan pergi. Keesokan paginya Sarang yang magang tiba di hotel. Kim Sumi yang menjelaskan tugas-tugasnya. Dia berkata dia harus membersihkan keringat dari punggung dan bokong di setiap alat gym. Sarang saat itu merasa kecewa tetapi tetap tersenyum dan melakukan pekerjaannya. Kemudian Kim Sumi bertanya mengapa dia tersenyum. Sarang hanya menjawab bahwa dia akan melakukan semua tugas dengan senyuman. Sementara itu Guwon meminta Sang-sik untuk menyiapkan paspor karena mereka perlu pergi ke Inggris. 제가 좀 인기가 많긴 하죠. 그래서 들어가신다는 얘기 편하게 연락 주세요. 로비 말고 직접 전화 주시면. Saat itu Sarang di gym dipandangi seorang pria kaya yang memakai kaos macan dan lalu dia memberikan surat melalui temannya. Temannya berkata pria tersebut memakai kaos macan, namun ternyata surat itu berisi komentar vulgar yang membuatnya marah. Saat keluar dia melihat pria berkaos macan dan menambah kecepatan treadmillnya sampai Guwon terjatuh. Dia langsung memarahinya lalu pergi. Guwon yang bingung berteriak balik kepadanya. Tepat saat itu kakaknya datang dan berkata bahwa ini adalah hotelnya. Dia tidak bisa berbicara kasar kepada staf di sini. Dia kemudian memeriksa gym dan mengajukan pertanyaan kepada Sarang yang langsung dijawab Sarang dengan tepat. Terkesan dengan Sarang yang bisa beberapa bahasa, dia memindahkan Sarang ke bagian lobi. Semua orang terkejut dan Sumi dengan pengalaman 5 tahunnya merasa iri. Keesokan harinya Guwon dan Sang-sik ke Inggris untuk sekolah lagi. Waktu pun berlalu hingga salah satu teman Sarang menikah dan Sarang mempunyai pacar bernama Gong Yunam. Sementara Guwon lulus dan diwisuda. Dan Sang-sik yang sedang dicukur pun mesti cepat-cepat membeli tiket karena Guwon mendadak ingin pulang ke Korea. Setelah dia mendengar bahwa nama gadis ibunya yang telah lama menghilang adalah Han Miso dan dia bingung apakah dia akan mencarinya atau jangan. Di Korea saat itu Guwon makan malam bersama ayah dan kakak tirinya. Dia mengatakan bahwa dia tidak akan pergi lagi dan ingin bekerja di hotel yang langsung disetujui oleh sang ayah.
Esoknya Guwon tiba di hotel, tetapi tiba-tiba dia ingat bahwa dokumen untuk wawancara dan ponselnya tertinggal di kamar. Sementara itu, Sarang yang dari kemarin sakit perut meminta izin kepada Sumi untuk pergi ke toilet. Namun Sumi mendapat perintah dari atasan dan Sarang dipaksa mengambil dokumen dari salah satu kamar terlebih dulu. Dan dia pun terpaksa mengambilnya. Namun begitu dia melihat toilet, dia tak mampu menahannya. Dan Sarang pun Sarang yang tak pernah melihat toilet sebagus itu mencoba tombol-tombolnya, membuat tampilan kaca bergantian antara buram dan jelas. Sedangkan Guwon kembali untuk mengambil ponselnya, dan saat itulah kedua manusia ini bertemu untuk kedua kalinya saat si Sarang Guwon saat itu menyadari bahwa ini adalah wanita yang memarahinya beberapa tahun yang lalu. Sarang berkata dia melihat kaosnya yang bermotif macan. Mendengar ini, Guwon semakin marah dan berteriak karena hanya dengan melihat seseorang dengan kaos macan, ternyata dia telah dituduh orang mesum oleh Sarang. Sarang yang kini malu bertanya, benarkah itu bukan Guwon? Setelah Guwon memastikan itu bukan dia, Sarang merasa bersalah dan meminta maaf. Kemudian kita melihat teman Sarang, Oh Pyonghwa, berada di sebuah penerbangan. Sebagai pramugari, dia mencoba mengangkat tas berat milik penumpang. Saat itu, seorang pria bernama Lee Rowan muncul dan membantunya. Sementara Pyong memandangnya dengan tatapan kagum. Sumi yang sekarang tahu bahwa ternyata Sang Sik bukan anak komisaris menolak ajakannya untuk makan malam. Tak lama kemudian Sarang tiba dan Sang Sik langsung mengajaknya saja untuk menggantikan Sumi sebagai perwakilan. Saat mereka tiba di tempat makan, ternyata itu adalah aula yang sangat besar. Tempat sang komisaris mengadakan pesta untuk merayakan anaknya Guwon yang bergabung dengan King Group. Komisaris saat itu melihat wajah baru stafnya Sarang dan bertanya siapa Sarang. Setelah diperkenalkan sebagai staf teramah di hotel tersebut, dia memintanya memberikan sambutan untuk kedatangan Guwon. 진심 Sarang diberikan sekotak tuna sebagai hadiah. Setelah mengetahui bahwa tak ada pentingnya seorang staf di situ, Sarang pulang. Dia membawa kotak tuna itu dan menelepon neneknya untuk menceritakan tentang hadiah tersebut. Namun sang nenek sedang sibuk dan tidak butuh tuna yang mahal. Sarang kemudian menelepon pacarnya Yunam. Namun dia sedang makan bersama teman-temannya. Ketika Yunam berkata dia akan tinggal di Busan untuk beberapa hari lagi, Sarang terkejut karena seharusnya mereka besok bertemu. Namun Yunam tiba-tiba menggantinya ke minggu depan. Di dalam bus saat itu rem mendadak membuat kotak tuna Sarang terlepas dan terbuka sehingga tuna tersebut tumpah dan ternyata itu kepalanya. Semua orang di bus ketakutan tetapi Sarang berkata bahwa itu cuma kepala tuna lalu menutup kotaknya kembali. Sesampainya di rumah, Pyong sudah menunggunya. Keduanya hanya bisa melihat tuna tersebut tak mampu memotongnya. Daeul yang sudah ibu-ibu datang belakangan dan dengan senang memasaknya. Sarang memberitahu mereka bahwa harga tuna itu adalah 700 juta won. Daeul terkejut dan dia ingin menjualnya untuk beli rumah. Namun Sarang bingung siapa di antara teman-teman mereka yang akan membeli kepala tuna seharga 140 juta won. Mereka pun mulai memakan tuna itu sambil menghitung harganya. Sarang lalu duduk di kamarnya, membuka sebuah buku yang berisi gambar. Saat dia masih kecil, dia senang menggambar hotel dan ibunya yang melihatnya bertanya, mengapa dia menggambar hotel? Sarang pun menjawab bahwa dia ingin bekerja di hotel suatu hari nanti. Besok harinya di lobi Hotel King, Sarang berdebat dengan seorang wanita yang ternyata adalah aktris Instagram terkenal. Aktris itu ingin kamarnya di-upgrade ke tipe suite secara gratis, namun Sarang menjawab bahwa dia tidak bisa melakukannya karena itu melanggar kebijakan hotel. Artis itu pun bersikeras untuk bertemu dengan manajernya. Namun Sumi tidak mau dan Sarang pun tetap menolak. Tepat pada saat itu Guwon melihat Sarang yang berdebat. Dia mendekat dan bertanya tentang situasinya. Sarang mengatakan bahwa dia, artis terkenal itu, ingin kamarnya di-upgrade gratis sebagai imbalan untuk dia yang akan mempromosikan King Hotel. Guwon justru menyalahkan si artis dan hendak memanggil keamanan untuk mengusirnya. Saat artis itu mengancam akan memberitahu para follower tentang betapa buruknya layanan di Hotel King, Guwon malah tak terpengaruh dan memanggil Sarang untuk ikut dengannya serta mengatakan bahwa manajernya adalah Sumi yang dari tadi bersembunyi di sana.
Dia membawa Sarang ke kantornya dan mereka berdebat tentang apa yang hendak dia tanyakan di siaran live untuk hotel tersebut. Guwon memarahinya dan berkata bahwa dia benci pertanyaan seperti itu. Jangan pernah tanyakan warna favoritnya, makanan, atau cuaca favoritnya. Sarang dengan bingung berkata mengapa dia harus bertanya begitu. Guwon membalas jika begitu apa yang akan dia tanyakan. Sarang semakin bingung mengapa dia harus bertanya sesuatu apapun. Saat itu Sang-sik datang dan memberitahu bahwa staf hanya perlu membaca pertanyaan yang telah disediakan dan Sarang serta Guwon akan pergi ke Pulau Jeju selama beberapa jam untuk promosi Hotel King di televisi dan majalah. Sarang yang hanya staf tak bisa menolak. Di Pulau Jeju, Guwon, Sang-sik, dan Sarang menghadiri wawancara dan pemotretan. Namun Sarang diberikan skrip yang ternyata adalah ulah dari kakak tiri Guwon. Dalam wawancara, Sarang membacakan pertanyaan sensitif tentang ibu Guwon yang membuatnya sangat marah 어머니와 참 많이 닮으셨다고 들었는데 어디가 가장 dan pergi dari acara live tersebut. Dan berhubung itu acara live, Sarang mesti berinisiatif sendiri meskipun dia bingung apa yang salah. Dia mengatakan bahwa Pak Guwon ada telepon penting mendadak. Namun untungnya di akhir wawancara, Guwon kembali. Lalu keduanya menemukan cara untuk berdamai dan bahkan menikmati momen menonton matahari terbenam bersama. 와, 예쁘다, 그죠? Beberapa saat kemudian Sang-sik dengan senang mendekati mereka dengan membawa kabar bahwa tempat melihat matahari terbenam tersebut menjadi populer. Semua penonton memuji mereka dan tempat tersebut. Guwon lalu berkata kepada Sang-sik bahwa pemotretan harus selesai dalam 1 jam. Namun Sang-sik yang agak takut pada Guwon berkata bahwa dia tidak bisa seperti itu. Namun Guwon tidak peduli lalu pergi. Saat Guwon duduk sambil memegang sebuah jam, sebuah kilas balik menunjukkan masa lalunya saat ia masih kecil dan ibunya memberinya jam tersebut sebagai hadiah. Dalam adegan berikutnya, seorang manajer pramugari memeriksa berat badan semua orang. Ketika berat badan Pyong diperiksa, beratnya sedikit bertambah. Atasannya berkata bahwa dia harus diet dan menambahkan mungkin itu sebabnya dia belum mendapatkan promosi. Kemudian Rowan berkata kepada Pyong bahwa dia tidak perlu diet, dia sudah sangat cantik. Pyong tersenyum dan memberinya sial yang sebenarnya untuk ibunya. Sementara itu, Sarang dan Guwon tiba di lokasi pemotretan. Fotografer memberitahu mereka bahwa konsep hari ini adalah tersenyum. Ia menyebut Guwon sebagai Raja Senyuman dan Sarang sebagai Ratu Senyuman. Mereka berpose sebagai pasangan, tetapi Guwon tidak tersenyum dengan benar, membuat fotografer frustasi. Setelah beberapa saat, Guwon menghentikan pemotretan. Sarang yang sangat marah mencoba menahan diri demi profesionalitasnya. Mengatakan apakah dia tidak bisa tersenyum sekali saja. Guwon menjawab bahwa dia benar-benar benci senyuman palsu. Jika Sarang suka, biar dia saja yang melakukan itu. Pemotretan dimulai lagi, mereka diminta untuk berpose dan tersenyum lagi. Guwon memutuskan untuk tersenyum, tetapi senyumannya begitu dipaksakan dan menyeramkan, sehingga semua orang kebingungan. Guwon yang telah lama memegang ikan dan menggoyangkannya, ditambah sang fotografer yang tak berhenti menyuruhnya, merasa kesal. Dia melemparkan ikan tersebut ke dalam air, yang membuat fotografer terkejut karena pemotretan tak bisa dilanjut jika tak ada ikannya, dan mereka terpaksa akan mengedit foto-foto jelek tersebut. Cuaca memburuk dan pengemudi kapal mengatakan bahwa dia tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus menginap di hotel di pulau terdekat. Lalu mereka pun pergi mencari hotel dalam gelap. Guwon ketakutan tetapi tidak mau mengakuinya. Tepat saat itu seekor ayam terbang dan Guwon melompat ketakutan. Namun saat Sarang menanyakannya lagi, Guwon mengatakan bahwa dia tidak takut. Lalu Guwon melanjutkan perjalanan dan melihat sesosok wanita tua, lalu dia pun pingsan. Ketika sadar, Guwon melihat seorang wanita yang terlihat seperti hantu. Guwon terkejut. Saat hendak lari, dia melihat bapak-bapak yang sedang mengasah kapak. Guwon terkejut mencoba melarikan diri karena takut. Ia pun melompat keluar dari jendela dan mendarat di depan Sarang. Lalu wanita tua tersebut datang dan mengatakan bahwa istrinya yang mengangkutnya ke hotel tersebut. Dan Sarang pun menjelaskan bahwa wanita tua itu adalah pemilik hotel. Kemudian mereka duduk untuk makan malam. Saat makan malam, keduanya mulai berkompetisi
berkompetisi minum. Begitu mereka meneguk minuman pertama, ternyata rasanya sangat kuat. Tetapi demi bersaing, mereka akhirnya minum lebih hingga keduanya mabuk. Pada saat itu, Sarang tersenyum. Melihat senyumnya, Guwon berkata bahwa dia sudah bilang berkali-kali untuk tidak tersenyum di depannya. Sarang menjawab, jika dia tidak suka dengan senyumannya, mengapa dia terus melihatnya? Guwon mengatakan bahwa setiap kali Sarang di dekatnya, dia tidak bisa berkonsentrasi pada pekerjaannya. Jadi dia mengatakan agar Sarang tidak dekat-dekat dengannya. Mulai sekarang, Sarang menepuk dahinya. Keesokan paginya Sarang sedang melepas kaos kaki di kamarnya, tetapi tiba-tiba ia jatuh dan mendarat di atas Guwon yang sedang tidur di depannya. Guwon berkata apa yang dia lakukan. Sarang yang malu segera bangun dan berkata, dia sendiri apa yang dilakukannya di sini. Guwon menjawabnya bahwa dia berada di kamarnya. Tepat saat itu, sebuah papan muncul di depan mereka. Saat Guwon keluar dari hotel untuk melihat-lihat pemandangan, sang kakek memberinya sepeda untuk bersepeda dengan istrinya karena pulau tersebut cukup besar dan dia tidak akan mampu melihat semuanya tanpa sepeda. Lalu Guwon menjemput Sarang dan berkata kepadanya untuk ikut bersepeda dengannya. Awalnya Sarang menolak tetapi akhirnya setuju. Mereka pun bersepeda bersama, menikmati momen tersebut dan semakin dekat satu sama lain. Saat mereka akan pulang, sang nenek meminta uang dalam jumlah besar kepada mereka. Sarang menyadari bahwa mereka sedang ditipu dan berhasil membongkar kebohongan wanita tua tersebut. Ternyata Shin Layan dan si ibu tua tersebut adalah ibu dan anak. Jadi kemungkinan besar kemarin perahu mereka tidak rusak dan Sarang saat itu berhasil membuat pembayaran mereka menjadi setengahnya. Sesampainya di kantor, Guwon melihat foto Sarang yang tersenyum di laptopnya. Tepat saat itu, Sang-sik masuk ke dalam kantornya. Guwon terlihat terpaku pada senyuman Sarang. Sang-sik menunjukkan hasil foto pemotretan mereka yang tidak disukai oleh Guwon sehingga dia mulai merasa kesal. Setelah Sang-sik pergi, Guwon mulai menyadari bahwa dia memiliki perasaan terhadap Sarang. 뭐하냐 지금. Sepulangnya mereka bekerja, Guwon kemudian pergi menemui Sarang dengan membawa kue sebagai hadiah. Namun saat dia sampai di luar, dia melihat Sarang memeluk pria lain. Hatinya pun hancur dan tanpa mengatakan apa-apa, dia pergi. Pada saat itu Yunam mengatakan bahwa teman-temannya sedang menunggunya di klub untuk sebuah pesta sehingga dia harus pergi. Sarang terkejut dan berkata, jadi Yunam tidak datang untuk meminta maaf dan dia malah lebih peduli pada teman-temannya. Lalu dengan marah dia pun ingin putus. Mendengar itu Yunam terkejut dan berkata, apakah Sarang tahu berapa lama dia menunggunya di situ? Bagaimana Sarang bisa begitu egois? Tepat pada saat itu ponsel Yunam berbunyi dan dia pun menjawab. Melihat ini Sarang menjadi lebih marah dan pergi. Yunam mencoba mengejarnya tetapi tidak berhasil menghentikannya. Beberapa hari kemudian Sarang berbicara dengan Kim Sumi di departemennya. Sumi yang merasa cemburu berkata dengan nada kasar bahwa dia tidak perlu terlalu senang. Dia tidak tahu bagaimana kerasnya King the Land dan Sarang akan segera dikeluarkan dari sana. Namun tepat saat itu seorang manajer lain dari King the Land datang untuk menjemput Sarang. Manajer baru ini membimbing dan memperlakukan Sarang dengan baik. Dia memberikan seragam kepadanya. Setelah mengenakan seragam tersebut, Sarang terlihat sangat cantik. Kemudian mereka membawanya ke lounge VIP dan menjelaskan bahwa bekerja di sana adalah impian semua orang dan Sarang pun berjanji untuk melakukan yang terbaik. Kemudian si manajer baru memperkenalkan Sarang kepada Guwon. Sarang memakai seragam VIP-nya dan Guwon tersepona oleh kecantikannya. Dia berkata bahwa Sarang harus belajar sopan santun yang baik dan dia memohon kepada manajer untuk memperhatikan Sarang dengan baik. Sarang yang saat itu merasa kesal tetap menjawabnya dengan sopan. Sarang kemudian diminta untuk menandatangani kontrak kerahasiaan yang menyatakan bahwa detail pelanggan VIP tidak boleh dibocorkan dan foto di lounge sangat dilarang. Di sisi lain, Guwon berpikir untuk mengungkapkan perasaannya kepada Sarang. Dia mengiriminya pesan tetapi Sarang tidak menjawab atau membalas pesannya.
Di hari yang lain, Guwon menghadang Sarang di tempat kerjanya dan bertanya mengapa dia tidak menjawab teleponnya. Sarang menjawab bagaimana dia bisa mendapatkan nomornya. Guwon ternyata mendapatkannya dari dokumen karena dia adalah stafnya. Sarang menjawab bahwa dia tidak punya nomor Guwon, jadi dia tidak tahu kalau itu adalah Guwon. Saat itu Guwon menyerahkan kartu nama dan menyuruhnya untuk menyimpan nomornya. Lalu Guwon saat itu mengajaknya untuk makan malam karena katanya saat di pulau Sarang membelikannya jus dan sekarang dia ingin membalasnya. Namun Sarang tidak mau karena Guwon tidak memintanya dengan cara yang benar untuk pergi makan malam. Lalu Guwon bertanya dengan lebih formal agar Sarang mau ikut, tetapi Sarang langsung menolaknya lagi karena dia merasa jika pergi dengannya dia akan merasa canggung. Saat Guwon duduk di kantornya, Sang-sik mencoba menunjukkan hasil foto dari pemotretan di Pulau Jeju dan memintanya untuk memilih salah satu foto. Tapi Guwon tidak memperhatikannya. Dia mengatakan bahwa dia telah membuat keputusan dan keputusannya adalah bahwa Sang-sik harus mengajak Sarang untuk makan malam dengannya di restoran Jepang. Dan Sang-sik mengatakan kepada Guwon bahwa jika dia berhasil meyakinkan Sarang, Guwon harus memilih salah satu foto dari pemotretan tersebut dan Guwon setuju. Guwon saat itu tiba di restoran Jepang bersama Sang-sik penuh semangat untuk makan malam bersama Sarang. Tetapi ketika dia membuka pintu, dia melihat seluruh staf kantor sudah ada di sana. Terkejut, Guwon menutup pintu dan bertanya kepada Sang-sik apa itu karena dia merasa bahwa dia hanya memintanya untuk membawa Sarang dan Sang-sik memaksanya untuk bergabung. Setelah memakan malam tersebut, Guwon memperhatikan Sarang yang hampir tidak makan. Dia memanggil koki lain dan memintanya untuk menyiapkan hidangan khusus untuk Sarang. Semua orang menyadari perhatian khusus dari Guwon. Setelah makan malam, Sarang menghadapi Guwon dan bertanya mengapa dia melakukan semua itu untuknya. Karena perbuatan Guwon tersebut, staf-staf yang lain akan cemburu dan itu sesuatu yang bisa menyerang Sarang di tempat kerjanya. Sarang yang merasa kesal pergi meninggalkan restoran. Keesokan harinya, Sang-sik memberitahu Guwon bahwa dia diundang ke pesta ulang tahun Sarang. Guwon baru saja menyadari bahwa hari itu adalah ulang tahun Sarang. Di lain tempat, mantan pacar Sarang datang untuk mengucapkan selamat ulang tahun, tetapi Sarang berkata kepadanya bahwa mereka sudah tidak punya hubungan lagi dan pergi. Hujan pun mulai turun dan Guwon yang mempunyai tempat yang sama dengan Sarang untuk melepaskan kesedihan datang dan melindunginya dengan payung. Guwon berkata bahwa itu adalah tempatnya. Sarang mencoba pergi, tetapi dia terpeleset dan Guwon menangkapnya. Kedua orang yang sedang sedih itu pun bertemu, namun Sarang pada saat itu merasa malu dan dia pun mundur dan mulai pergi. Tetapi Guwon mengajaknya untuk pulang bersama. Saat Sarang menolaknya, Guwon pada saat itu memaksanya. Saat Sarang duduk di mobil Guwon, saat dia mengantarnya pulang, Sarang terlihat sangat sedih dan Guwon bertanya di mana payungnya dan dia menjawab bahwa payungnya terbang terbawa angin. Guwon mengatakan bahwa dia seharusnya memegang payung tersebut erat-erat, namun Sarang menjawab, apakah jika payungnya terbang itu adalah salahnya? Dia mengatakan bahwa seharusnya payung itu terbang lebih awal. Lalu Guwon berkata apakah dia sedang berbicara tentang payung atau tentang kehidupan cintanya. Sarang pun terdiam. Lalu Sarang tertidur di dalam mobil. Guwon melihatnya dan menyelimutinya. Setelah beberapa waktu mereka sampai di tempat tujuan, Guwon memberikan hadiah kepada Sarang dan mengatakan bahwa dia harus memakainya karena pakaiannya basah. Sarang terkejut dan bertanya mengapa dia memberikannya dan Guwon menjawab bahwa ini hari ulang tahunnya. Guwon pun keluar dari mobil meninggalkan Sarang yang masih terkejut. Lalu Sarang pergi ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya. Saat dia kembali, dia melihat Guwon juga mengenakan pakaian yang merupakan pakaian pasangan dari pakaiannya. Sarang yang terkejut mulai kembali ke kamar mandi untuk mengganti pakaiannya lagi. Namun Guwon memastikannya bahwa tidak akan ada orang-orang yang salah paham dan mengira bahwa mereka adalah pasangan. Dan seorang staf mengambil foto mereka sambil berkata bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Sarang langsung menolaknya bahwa mereka bukan pasangan. Staf itu meminta maaf dan meletakkan fotonya di meja.
Namun Guwon berdalih bahwa ini pertama kalinya dia memberi pakaian. Apakah Sarang sama sekali tidak menghargai usahanya? Lalu Sarang tersenyum dan berterima kasih kepadanya. Saat makanan datang, Sarang terperangah karena makanannya begitu banyak. Guwon berkata bahwa dia tidak tahu apa yang Sarang suka, jadi dia memesan semuanya. Mendengar itu, Sarang hendak membayar semua makanan tersebut. Setelah makan malam, saat mereka akan membayar tagihan, Sarang memberikan kartunya. Ketika dia mengetahui tagihannya sangat mahal, dia terkejut dan merasa malu. Dia memberikan kartunya untuk pembayaran, tetapi Guwon mengembalikannya dan memberikan kartunya untuk membayar. Lalu Guwon mengantar Sarang untuk pulang, dan saat Sarang berjalan menuju rumahnya, Guwon menghentikannya dan berkata bahwa dia masih punya hadiah untuknya. Guwon mengambil sebuah kotak dari dalam mobilnya dan memberikannya kepada Sarang sambil berkata bahwa itu adalah kue ulang tahunnya. 오늘 정말 감사했습니다. Tiba-tiba mantan pacarnya Yunom muncul dan berkata bahwa dia telah tahu ada sesuatu yang salah. Sarang memutuskan hubungannya karena ada pria lain, dan Yunom merasa bahwa dia masih pacar Sarang. Sarang sudah berkali-kali menolaknya dan mengatakan bahwa mereka telah putus. Namun Sarang dengan marah mengatakan bahwa dia tidak ingin diikuti oleh Yunom lagi. Sarang pun pergi, dan saat Yunom mencoba mengejarnya, Guwon memegang tangannya dan menghentikannya. Setelah menghadapi Guwon yang memang kekar, dia pun ketakutan dan melarikan diri. Sarang membuka kotak kue tersebut dan merasa sangat senang melihat kue tersebut. Guwon yang masih duduk di dalam mobilnya mengirimkan pesan kepadanya. Saat dia masih bingung dan berpikir untuk membalas apa, Guwon meneleponnya dan berkata bahwa dia sudah mengirimkan pesan kepadanya. Mengapa Sarang belum membalas? Namun Sarang membalas bahwa Guwon harusnya menunggu. Kemudian Guwon mengucapkan selamat ulang tahun kepada Sarang, dan mereka pun mengakhiri panggilan. Dan malam itu berakhir dengan perasaan mereka yang bahagia. Di adegan berikutnya, kita melihat Pyeong sedang duduk bersama rekan-rekannya. Kemudian Pyeong dan atasannya mendiskusikan rencana untuk meningkatkan penjualan mereka. Setelah pulang, Pyeong langsung ke rumah Sarang dan menemukan teman-temannya menonton film horor. Pyeong melihat pakaian dari Guwon dan mengambilnya. Pyeong bertanya tentang pakaian tersebut. Daeul dengan bercanda berkata bahwa jika seorang pria yang memberikan pakaian itu berarti dia menyukai Sarang. Sarang berpikir tentang Guwon dan berkata bahwa sepertinya bukan seperti itu, dan mereka menertawakannya dan mengatakan bahwa pria itu memberinya hadiah, jadi sudah tugas Sarang untuk memberikan hadiah balasan. Daeul pada saat itu mengusahakan agar Sarang datang ke tempatnya saja dan dia akan membantunya untuk memilih. Lalu Daeul akan memberikannya diskon. Namun Sarang yang cukup pintar, dia sadar bahwa Daeul mencoba menjual barang-barang tokonya kepada Sarang. Lalu Sarang menolaknya bahwa dia tidak akan membeli apapun dari teman-temannya tersebut. Setelah itu dia kabur dan dia melihat pakaian yang diberikan Guwon kepadanya sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, Hwaran dan Guwon menghadiri rapat di Hotel King di mana mereka membahas tentang Pekan Petani Hebat. Selama Pekan Petani Hebat, karyawan hotel akan pergi ke berbagai tempat dan meminta para petani untuk menyediakan produk mereka. Kemudian Sarang mengirim pesan kepada Guwon bahwa dia ingin bertemu setelah kerja. Guwon menunggu balasan tetapi tidak ada tanggapan. Guwon marah dan pergi untuk menemui Sarang. Dia berkata bahwa dia telah mengirimkan pesan, mengapa dia tidak membalasnya. Sarang menjawab ketika dia sedang bekerja, dia dilarang untuk menggunakan ponsel. Lalu Guwon bertanya apa yang Sarang inginkan darinya, dan waktunya sangat berharga, tapi dia akan menyempatkan diri untuk Sarang. Malamnya mereka pun pergi ke sebuah restoran sederhana untuk makan malam, dan Guwon pada saat itu tidak senang karena dia tidak pernah menunggu untuk makan. Namun ketika Sarang mengajaknya untuk pergi, Guwon mengatakan bahwa itu tidak apa-apa, dia akan menunggu hanya untuk Sarang. Setelah beberapa lama, nomor mereka dipanggil sambil melihat orang yang memasak. Guwon yang tidak pernah melihat tempat seperti itu, dia merasa tertarik. Setelah makanan disajikan, mereka pun makan dan Guwon berkata bahwa itu sangat lezat. Guwon pada saat itu sangat terkejut melihat gaya chef memasak. Setelah mereka menyelesaikan makan malam, mereka pun pulang.
Keesokan harinya Hwaran memberitahu Guwon untuk mengirim karyawan ke pekan petani hebat dan manajer mengumumkan berita tersebut. Mereka mulai mengambil undian tugas masing-masing. Sarang saat itu harus pergi ke Gunung Jinglin. Ketika Guwon mengetahuinya, dia sangat khawatir dan menelepon Sarang memintanya untuk kembali, tetapi Sarang menolak bahwa dia seorang staf dan akan melakukan tugas apapun yang diberikan oleh perusahaan. Saat Sarang mencoba untuk menyusul seorang petani ke atas gunung, tiba-tiba cuaca memburuk dan Sarang terpeleset lalu jatuh. Hari sudah larut dan ketika dia bangkit, sebuah cahaya menyorot padanya. Ternyata itu adalah helikopter dengan Guwon di dalamnya. Dalam kilas balik, Guwon pergi ke Hwaran dan berkata bahwa dia butuh helikopter. Jadi Guwon memerlukan izin dari Hwaran sebagai CEO perusahaan. Hwaran tidak mengizinkannya dan dia sedang berada dalam rapat. Namun Guwon menjawab bahwa ini darurat karena salah satu karyawannya tidak menjawab telepon. Guwon yakin bahwa karyawannya terjebak di tengah gunung dan hidupnya dalam bahaya. Namun kakak tirinya mengatakan bahwa mereka akan bicara setelah rapat selesai. Namun Guwon tidak punya waktu dan mengatakan bahwa bagi mereka, uang lebih penting daripada nyawa seseorang. Lalu dia pun pergi dengan marah dan menelepon seorang karyawan berkata bahwa dia butuh helikopter dan namanya adalah Guwon. Dia akan bertanggung jawab penuh atas helikopter tersebut. Setelah melihat Sarang, Guwon langsung melompat untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak memikirkan cara untuk kembali. Jadi mereka pun terpaksa untuk menginap di tempat tersebut. Beruntungnya ketika malam semakin larut, seorang lelaki tua membantu mereka untuk naik. Sarang berterima kasih dan memberinya ginseng langka yang dia temukan di gunung sebelum dia jatuh. Namun petani itu tidak berani mengambil ginseng tersebut. Dia malah memberikannya kepada Sarang dan membungkusnya dengan rapi. Karena ginseng tersebut terlihat seperti ginseng yang sangat langka. Bahkan dia mengajak Sarang untuk bekerja saja dengannya, yang otomatis dilarang oleh Guwon karena dia adalah stafnya. Setelah turun gunung, mereka berhenti di hotel untuk makan. Kemudian mereka pergi ke rumah nenek Sarang untuk memberikannya ginseng. Guwon pada saat itu membantu nenek Sarang meskipun awalnya canggung. Keesokan harinya, saat menghadiri pesta ulang tahun teman Guwon, Sarang merasa cemburu. 왜? 녹이잖아. Malam itu, Guwon mendatangi Sarang yang sedang cemburu dan minum-minum bersama teman-temannya. Saat melihat seorang pria datang, teman-temannya menggoda mereka. Dan Guwon akhirnya mengungkapkan bahwa ia peduli kepada Sarang. Dia seharusnya tidak memeluk wanita tersebut. Melihat reaksi Sarang, Guwon tertawa dan bertanya apakah dia cemburu. Sarang menjawab bahwa dia tidak cemburu. Lalu Guwon menenangkannya dan dia berjanji bahwa mulai sekarang dia tidak akan memeluk siapapun lagi. Membuat Sarang tertawa dan bertanya kapan dia pernah memintanya seperti itu. Guwon lalu meletakkan tangannya di wajah Sarang dan mengangkat dagunya. Dia berkata bahwa dia berjanji tidak akan melakukan hal seperti itu lagi. Keduanya saling menatap dan tersenyum. Saat itu Daeul dan Pyong mengintip mereka. Setelah itu, Sarang dan Guwon berjalan bersama di luar. Guwon pada saat itu meminta Sarang untuk berkencan dengannya. Tetapi karena itu terlalu malam, mereka memutuskan untuk berkencan keesokan harinya. Pada adegan berikutnya, kita mengetahui bahwa Hwaran memberikan sebuah naskah kepada Sarang yang menyatakan bahwa Hwaran menyelamatkan Sarang. Sarang terkejut melihatnya, tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Konferensi pun dimulai, dan ketika Guwon mendengar tentang konferensi tersebut, dia juga datang untuk melihat apa yang akan dikatakan Sarang. Sarang membaca naskah yang diberikan oleh kakak Guwon, tetapi di akhir dia juga menyebutkan nama Guwon sebagai penolongnya, mengatakan bahwa dia yang menyelamatkannya. Kemudian Hwaran dan Guwon bertemu dengan komisaris yang memuji Hwaran karena menyelamatkan nyawa karyawan dan membawa pengakuan untuk hotel sebagai pencitraan. Komisaris juga memberitahu mereka bahwa Pangeran Samir akan datang dan hotel yang ditujunya bukanlah hotel mereka. Komisaris meminta mereka berdua untuk berusaha mengundang Samir ke hotel mereka. Melihat kakak tirinya yang sudah melakukan itu namun gagal, Guwon berkata bahwa dia yang akan mengundang Pangeran Samir ke hotel tersebut. 제가 데려올게요.
Tak lama setelah itu, komisaris sedang mengobrol dengan temannya dan dia berkata bahwa dia punya kabar besar. Dia mengatakan bahwa Pangeran Samir akan datang ke hotelnya yang menyebabkan temannya terkejut dan pergi. Komisaris saat itu memuji Guwon atas pekerjaannya. Di rumah, mereka duduk bersama. Hwaran bertanya kepada Guwon bagaimana dia bisa mengaturnya. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Guwon menelepon Pangeran Samir dan mengatakan bahwa dia akan memberikannya pelayanan istimewa jika dia datang ke hotelnya. Samir menyebutkan akan mengirimkan kontrak. Guwon dan Sang-sik melihat kontrak tersebut di kantor. Kontrak itu menyatakan bahwa Guwon harus selalu tersenyum dan mengikuti semua perintah darinya. Sang-sik menolak dan menyuruh Guwon untuk tidak menandatangani kontrak tersebut. Tapi Guwon berkata bahwa dia akan menandatanganinya. Di adegan berikutnya, semua orang berdiri untuk menyambut Pangeran Samir. Namun sang pangeran tidak mau keluar. Dia menginginkan Guwon untuk menyambutnya. Setelah disambut oleh Guwon, Sarang memberikan sebuah gelang kepadanya. Pangeran Samir senang dan memintanya untuk memakaikan gelang itu kepadanya. Guwon tiba-tiba mengambil alih dan memakaikan gelang itu kepada Samir. Pangeran Samir mengundang Sarang untuk makan malam, tetapi Sarang menolak dengan alasan makan saat jam kerja terasa tidak nyaman. Guwon juga muncul dan Samir mengundang Sarang untuk mengunjungi sebuah kuil bersejarah. Mereka pergi bersama termasuk Guwon. Saat melihat acara pernikahan tradisional, Pangeran Samir berkata bahwa dia ingin melakukannya dengan Sarang. Pernikahan pun dimulai dan pengantin wanita dibawa menggunakan pulki. Sarang terkejut saat melihat pengantin pria adalah Guwon, bukan Pangeran Samir. Dalam kilas balik, Samir bertanya kepada Guwon bagaimana penampilannya sekarang. Guwon memilihkan pakaian putih untuknya dan berkata bahwa Samir harus memakai itu karena pada hari festival orang terhormat mengenakan pakaian tersebut dan jika Samir tidak ingin memakainya, Guwon yang akan memakainya. 나야? Kembali ke acara, Sarang dan Guwon menikah dalam upacara tradisional. Di luar kuil, Pangeran Samir sedang menyapu melihat mereka menikah. Dia pun terkejut dan dia masuk ke dalam kuil dengan marah dan berkata kepada Guwon bagaimana dia bisa menikahi Sarang. Tetapi Guwon mengatakan bahwa dia harus tetap menyapu karena itu pekerjaannya. Setelah beberapa saat berlalu, Sarang dan Guwon duduk bersama. Dia bertanya mengapa Sarang setuju dengan pernikahan tradisional bersama Samir. Sarang pun menjawab bahwa dia melakukannya demi hotel. Jika dia menolak, hotel bisa mengalami kerugian, jadi dia tidak bisa menolak. Guwon menambahkan bahwa Samir punya 100 pacar dan sudah menikah 3-4 kali. Setelah beberapa saat, Samir datang dengan marah dan mulai berdebat lagi dengan Guwon. Setelah mendengarkan mereka berdebat untuk beberapa saat, Sarang marah dan berteriak agar mereka berhenti dan mengancam akan pergi. Namun Samir mencegahnya dan mereka tidak bertengkar tapi hanya berbicara. Saat itu Guwon mengatakan kepada Samir bahwa dia hanya ingin Samir menjaga jarak 100 meter dari Sarang. Tapi Samir pada saat itu membantahnya. Lalu dia pun memerintahkan anak buahnya untuk membawa Guwon pergi. Lalu Sarang dan Samir berjalan di dalam kuil. Samir berkata kepada Sarang mengapa Sarang tidak mengambil alih sebuah hotel saja karena dia punya banyak hotel. Dia mengatakan kepada Sarang bahwa dia bisa menjadi pemilik hotel dan mengelolanya. Namun Sarang menolaknya bahwa dia tidak pernah ingin berbisnis. Dia selalu ingin melihat setiap tamu yang datang ke hotel bahagia dan tersenyum. Pangeran Samir terkesan dan berkata bahwa dia benar-benar hebat. Saat Sarang hendak pulang, Guwon menariknya dan mengajaknya masuk ke kamarnya. Dan dia mengatakan bahwa Sarang bisa memakai kamar tersebut karena besok dia mesti bekerja lagi. 잘 자. Di pesta Pangeran Samir saat itu, Guwon menjadi pelayan mereka. Sarang terkejut melihat Guwon. Pangeran Samir melamarnya dan memberinya cincin. Awalnya Sarang memuji cincin itu, tetapi kemudian dia mengatakan bahwa dia tidak bisa menerima lamarannya. Samir mengatakan bahwa lain kali dia akan membawa cincin yang lebih mahal. Sarang pun tersenyum mendengarnya. Di sisi lain, Guwon mendengar hal ini dan dia pun merasa lega. 이건 제가 준비한 선물이에요. 그 전에 올게. 보고 싶어도 참아.
Keesokan harinya Gwon, Sang-sik, dan Sarang pergi ke kantor mereka. Gwon mencoba memegang tangan Sarang, tetapi Sang-sik terus-menerus melihat ke belakang. Sarang merasa senang, namun setelah sampai di lobi, Gwon mendekati Sarang. Lalu kemudian menyuruhnya untuk masuk. Sarang merasa sangat bahagia karena Gwon sekarang menjadi pacarnya. Siangnya, Gwon duduk di depan Sarang saat jam kerja, yang membuat semua karyawan lain merasa tidak nyaman. Sarang diminta oleh teman-temannya untuk menanyakan ada hal apa Gwon di sini. Lalu Sarang meminta Gwon untuk pergi, tetapi dia menolak. Sarang menjadi kesal dan berteriak kepadanya. Melihat Sarang yang marah, Gwon pun pergi. 그래. Setelah itu, Gwon duduk bersama Hwaran dan komisaris, di mana komisaris bertanya tentang persiapan untuk perayaan ulang tahun hotel yang ke-100. Gwon menjawabnya bahwa persiapannya berjalan dengan baik, tetapi Hwaran berkata bahwa dia tidak melihat apa-apa yang sedang terjadi. Pada saat itu, Sarang melayani teh untuk semua orang dan Gwon menjadi kesal kepadanya setelah rapat selesai, karena tadi Sarang berteriak kepadanya di depan staf-stafnya. Sarang mencoba menghiburnya dan memeluknya dari belakang, mengejutkan Gwon. Namun saat itu Sarang malah menjadi orang yang marah. 됐어요. 얘기하시죠. Dia pun pergi. Sesaat kemudian, Gwon merasa bersalah pada dirinya sendiri karena dia kaget dan menolak dipeluk oleh Sarang. Melihat Sarang yang marah dan tidak bisa diajak kompromi, Gwon mempunyai ide untuk menemui neneknya. Sang nenek yang sedang mengganti bola lampu hampir jatuh, tetapi Gwon menangkapnya dan langsung membawanya ke rumah sakit. Nenek itu tiba-tiba memarahinya dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja, mengapa dia membawanya ke rumah sakit. Namun Gwon mengatakan bahwa lututnya bermasalah dan dia perlu mengobatinya. Saat sang nenek bersikeras untuk pergi dari rumah sakit tersebut, Sarang datang dan dia menangis di hadapan neneknya. Dia mengatakan bahwa sang nenek perlu menjaga kesehatan dan apa yang akan terjadi kepadanya jika sesuatu terjadi pada sang nenek. Melihat cucunya yang menangis, si nenek mengatakan bahwa dia akan selalu bersamanya dan dia tidak akan mati dan akan bersama Sarang selamanya. Kemudian Sarang dan Gwon memutuskan untuk memperbaiki lampu di restoran sang nenek. Ketika Gwon menyentuh saklar utama, terjadi konsleting dan lampu pun mati. Mereka mencari senter dan akhirnya saling bertabrakan. Sarang lalu berkata kepada Gwon bahwa dia harus pulang. Namun Gwon menjawab apakah Sarang ingin benar-benar dirinya pulang. Gwon pada saat itu kemudian mengungkapkan perasaannya. Dia mengatakan bahwa dia mencintai Sarang. Apakah dia siap menerima perasaannya? Dan mereka pun resmi menjadi pasangan. Keesokan paginya Gwon mencium kening Sarang, tetapi sang nenek melihat mereka dan dia menanyakan pada Gwon apa yang telah dia lakukan, dan Gwon mengatakan bahwa dia hanya mencium keningnya. Mendengar hal ini, sang nenek pun marah dan menganggap Gwon sebagai pria yang tidak becus. Setelah itu, sang nenek meninggalkan Sarang di restorannya sendirian dan membawa Gwon ke pasar, lalu mewawancarainya di depan teman-temannya. Si nenek mengatakan bahwa jika dia ingin bersama Sarang, dia harus membuktikan bahwa dia bisa menjadi suami yang terbaik untuknya. Kemudian mereka semua makan malam di rumah. Setelah itu, Gwon dan Sarang berjalan-jalan. Dae dan Pyong bergabung dengan mereka dan keempatnya duduk bersama sambil minum. Dae menyebutkan bahwa manajernya telah menjanjikan perjalanan tetapi tidak pernah membawanya. Pyong berbagi kisahnya tentang promosi bahwa dia telah menjual dengan tingkat penjualan yang terbaik di kantornya. Namun yang dipromosikan malah bukan dirinya, melainkan juniornya. Hal ini membuat Gwon merasa tidak enak karena perusahaannya telah memakai tenaga dari staf-staf ini dengan gratis. Lalu dia pun merencanakan perjalanan untuk Sarang dan teman-temannya, yaitu berlibur ke Thailand. Selama perjalanan, Gwon merawat Sarang dan hubungan mereka semakin erat. 유부장이라면서요. Di pesawat, Gwon menyerahkan kursi kelas bisnisnya kepada Sang-sik yang terlihat sangat terharu. Kemudian dia pun duduk bersama Sarang sambil saling menggenggam tangan. 전혀. Setibanya di Thailand, Sang-sik telah memesan tempat yang indah untuk semua orang. Mereka semua merasa senang dengan keindahan tempat tersebut dan mengambil foto dengan penuh semangat di tepi kolam renang.
Beberapa saat kemudian, Sang-sik membawa kaos yang seragam untuk semua orang. Setelah itu, kelimanya memakai kaos dengan warna yang sama, pergi ke sebuah restoran mie. Sang-sik menenangkan mereka dan mengatakan bahwa mie di sini sangat terkenal. Mendengar pujian itu, mereka pun memesan mie, kecuali Gwon. Ketika mie tiba, mereka menikmatinya. Melihat Gwon tidak memesan, Sarang memberikan mie kepadanya untuk dicicipi. Namun, semuanya melihat mereka dengan tatapan yang aneh. Lalu Gwon yang terlanjur malu mengambil mie Sang-sik sehingga dia mesti memesan satu lagi. Setelah beberapa saat, mereka meneruskan liburan mereka. Semua orang menikmati makanan jalanan. Sarang melihat sebuah gerai es krim. Jadi dia dan Gwon pergi membelinya. Setelah menikmati makanan jalanan, mereka menonton konser para remaja di jalan. Sarang dan Gwon berdiri di belakang Sang-sik, memberi kesempatan bagi Gwon untuk memegang tangan Sarang. Mereka saling berpegangan sambil menonton konser tersebut. Di lain tempat pada saat itu, Hwaran mendapat kabar dari asistennya bahwa 3 karyawan terbaik telah dikirim dalam perjalanan. Hwaran terkejut dan mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Lalu dia mengetahui bahwa Gwon yang telah membawa mereka untuk berlibur. Di tempat lain, Gwon dan Sarang mencoba keluar dari kamar mereka masing-masing secara diam-diam. Kemudian mereka duduk di tepi kolam. Pada saat itu Sarang berkata bahwa dia belum pernah melakukan perjalanan dengan teman-teman atau bahkan dengan neneknya sebelumnya. Bahkan dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa bepergian dalam hidupnya. Gwon lalu meyakinkannya bahwa mulai sekarang dia akan memiliki banyak kesempatan untuk bepergian. Keesokan harinya, mereka mengunjungi banyak tempat dan bersenang-senang. Mereka bertemu dengan Rowan yang ternyata telah mengetahui tempat Pyong berada melalui media sosialnya. Lalu Sang-sik memintanya untuk tinggal bersama mereka. Keesokan paginya, ketika Rowan pergi, dia menemukan bahwa Pyong telah meninggalkan sarapan dan sebuah catatan untuknya yang membuatnya tersenyum. Sementara itu, Sarang dan Gwon diam-diam pergi di pagi hari untuk menghabiskan waktu bersama. Pada saat inilah Gwon bercerita kepada Sarang bahwa ibunya telah meninggalkannya. Dan setelah kepergian ibunya, kakak tirinya, Hwaran, dan yang lainnya hanya memberinya senyuman palsu setiap kali dia bertanya tentang ibunya tersebut. Dan itulah sebabnya dia tidak suka senyuman palsu. Merasa sedih, Sarang memeluknya dari belakang. 나한테 와줘서. Keesokan paginya, semua orang merasa sedih karena harus berpisah dan harus kembali ke Korea. Gwon mengumumkan bahwa masih ada satu kejutan lagi. Ternyata Gwon telah memesan tiket kelas bisnis untuk semua orang, membuat mereka sangat bahagia. 매출 팍팍 올릴게요. Lalu akhirnya semua orang kembali ke Korea Selatan. Sarang saat itu duduk bersama anggota timnya dan atasan mereka mengumumkan bahwa perayaan ulang tahun ke-100 akan segera datang. Sarang yang membawa beberapa hadiah dari Thailand memberikan hadiah tersebut kepada atasannya. Beberapa rekan kerja berkomentar bahwa Sarang hanya membawa hadiah untuk atasannya, bukan untuk mereka. Namun Sarang ternyata membawa hadiah untuk semua rekannya. Melihat itu, mereka sekarang percaya bahwa Sarang memang teman yang baik dan merupakan keluarga mereka. Sang-sik datang dan Gwon pergi bersamanya. Dia menunjukkan daftar tamu VIP kepada Gwon, mengatakan bahwa selama bertahun-tahun tamu VIP selalu diundang melalui daftar tersebut. Namun Gwon saat itu mengatakan bahwa dia tidak perlu daftar itu. Daftar yang dia buat sudah sempurna. Kemudian Gwon pergi menemui Hwaran yang memaksanya untuk harus mengundang tamu VIP dari daftar yang dia buat. Gwon melihat daftar itu dan menolaknya karena dia yang menangani acara tersebut, jadi dia yang memutuskan semuanya. Untuk perayaan ulang tahun ke-100, Gwon mencicipi hidangan yang disiapkan untuk acara tersebut dan memuji kokinya, serta menambahkan apa saja yang perlu ditambahkan untuk kepentingan acaranya yang mungkin akan sangat berbeda. Lalu dia memanggil petugas pintu depan hotel dan bertanya tentang seorang wanita yang kemarin berbicara dengannya. Petugas pun menjawab bahwa dia biasanya datang bersama suaminya, tetapi sekarang suaminya telah meninggal. Jadi dia datang sendiri dan dia menunggu di sana untuk memastikan bahwa si ibu tidak merasa kesepian. Mendengar ini, Gwon merasa tersentuh.
Dalam perjalanan pulang dari kantor, Sarang menunggu Guwon. Saat Guwon tiba, dia memeluk Sarang. Kaget, dia memukulnya. Dia meminta maaf dan menciumnya, tetapi Guwon masih tidak setuju. Jadi, dia menciumnya lagi. Guwon tetap tidak setuju, hingga akhirnya Sarang menciumnya di bibir. Pada saat itu, Sarang menyadari beberapa staf menuju ke arah mereka, dan mereka cepat-cepat masuk ke dalam bus yang lewat untuk bersembunyi. Namun sayangnya, itu bus staf Kingland. Saat Guwon terpaku, Sarang berinisiatif bahwa sang direktur belum tahu tentang bus karyawan dan berniat untuk melihatnya dan menyapa semua staf. Setelah menyapa mereka, Guwon pun turun dan pergi minum kopi. Sarang lalu bertanya apakah dia menanyakan tentang ibunya pada petugas. Namun Guwon yang berpikiran luas mengatakan bahwa mungkin meninggalkannya adalah keinginan ibunya sendiri. Jadi dia tidak terlalu berusaha mencarinya. Sementara itu Guwon mengunjungi neneknya, namun si nenek tidak mengenalnya, jadi dia memukul Guwon dengan penggorengan. Dia membawa banyak hadiah untuk si nenek dan juga hadiah untuk teman-teman nenek. 아이고, 그 사랑이가. Acara ulang tahun hotel ke-100 dimulai dan Guwon memberikan pidato. Dia memanggil anak dari seorang karyawan lama dan mempersilahkannya berbicara di depan. Selesai dari panggung, sang komisaris terkejut mengetahui bahwa dia adalah anak tukang kebun yang menanam pohon di depan hotel. Dia ingat dulu dia sangat sayang pada anak tersebut. Karena anak itu setiap hari main di hotel, komisaris mengatakan bahwa jika dia ingin makanan atau bermain di hotel, silakan saja. Hotelnya selalu terbuka untuknya. Guwon lalu memanggil petugas pintu dan mempersilahkan berbagi beberapa kata. Sedangkan tamu-tamu Hwaran marah dan bertanya mengapa dia belum juga diundang untuk berbicara. Lalu mereka pun pergi dengan marah. Ternyata tamu-tamu yang Guwon undang adalah staf-staf ataupun keluarga dari staf yang dulu pernah membantu King Hotel mendaki dari posisi terbawahnya. Pantas saja acara menjadi mengharukan dan semua yang hadir tersentuh dengan adanya acara ini. Semua staf pun merasa memiliki satu sama lain dan selain itu mereka pun merasa bahwa perusahaan menghargai usaha mereka. Ketika komisaris pulang, dia mengenang istrinya Han Miso yang pernah berkata bahwa mereka akan membangun hotel di mana semua tamu dan karyawan yang datang akan merasa bahagia. Namun saat itu, Hwaran datang dan mengeluh bahwa Guwon tidak melakukan hal yang benar hari ini. Tapi kali ini, komisaris menolak untuk mendengarnya. Keesokan harinya, semua orang memuji Guwon karena berhasil mengatur acara ulang tahun ke-100 dengan sangat baik. Namun Hwaran tetap menganggap bahwa bekerja sama dengan politisi adalah hal yang paling menguntungkan bagi hotel. Guwon tidak setuju, mengatakan bahwa karyawan dan tamu jauh lebih penting. Saat mereka mulai berdebat, komisaris mengatakan bahwa mereka harus menyiapkan presentasi dengan sudut pandang masing-masing. Siapapun yang memiliki ide terbaik akan menjadi presiden hotel berikutnya. Sementara itu Hwaran mengajak Sang-sik untuk bekerja sama dengannya, namun Sang-sik menolak. Hwaran saat itu menerima telepon dari putranya, Ji-ho yang datang dari Amerika untuk menemuinya. Namun Hwaran marah padanya dan memintanya pergi dan berhenti menyusahkannya. Esoknya, manajer berkata kepada Sarang bahwa dia akan dimasukkan ke dalam Dream Team, lalu membawanya ke sebuah mobil. Di sana, dia mengenakan pakaian seperti pelayan. Ketika dia membawa makanan, dia menyadari bahwa dia berada di rumah Guwon. Sekarang, mereka harus bekerja di sana sebagai pelayan. Di tempat itu, ada Yuri, Guwon, dan ayah-ayah mereka. Mereka membicarakan tentang pernikahan Yuri dan Guwon, yang membuat Guwon dan Sarang terkejut. Sarang menjatuhkan piring lalu dengan cepat meminta maaf, tetapi Guwon meraih tangannya. Dia mengatakan bahwa dia yang akan mengurusnya. Namun Sarang menolak, tetapi Guwon memaksanya. Sarang pun pergi dengan tatapan cemas Guwon. Di dalam, Sarang merasa sangat terluka tetapi berusaha untuk mengendalikan dirinya dan melanjutkan pekerjaan. Sementara itu, Guwon dan yang lainnya masih dalam pertemuan tersebut. Namun akhirnya Guwon meledak dalam kemarahan dan berteriak bahwa dia sudah bilang bahwa dia mencintai orang lain dan keputusannya tidak akan berubah. Sementara Sarang sibuk dengan pekerjaannya, Guwon terus meneleponnya, tetapi ponselnya ada di dalam loker. Ketika Sarang dan Guwon bertemu, Guwon meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Sarang menjawab bahwa dia tidak marah, tetapi dia benar-benar terkejut. Guwon meyakinkannya bahwa apa yang dia dengar tidak akan terjadi. Di adegan berikutnya, Sarang bertemu dengan Ji-ho, putra Hwaran. Ji-ho ternyata anak yang aktif hingga Sarang dengan bercanda menggelitiknya sampai Ji-ho meminta maaf atas perbuatannya.
Kemudian Sarang mengetahui bahwa Ji-ho adalah cucu sang komisaris yang membuatnya terkejut. Selesai bekerja malam itu, atasan Sarang memberinya gaji sambil berkomentar bahwa dia tidak pantas mendapatkan gaji ini, tetapi dia tetap memberikannya kali ini. Di rumah, Sarang mendapati bahwa gaji sehari di rumah Guwon sama dengan gajinya sebulan. Sementara komisaris menasehati Guwon agar melepaskan orang yang dia cintai karena dia akan lebih butuh partner bisnis untuk King Group. Namun Guwon menjawab bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Keesokan paginya rapat dimulai dengan Hwaran memberikan presentasi terlebih dahulu. Menyatakan bahwa gaji karyawan harus dikurangi karena keadaan hotel yang semakin memburuk di segala bidang. Dan terutama hotel harus melakukan penjualan yang signifikan hingga mampu beranjak dari keadaan ekonomi yang begitu sulit seperti saat ini. Jika konsep Hwaran dilakukan, target keuntungan mereka sampai 10 miliar. Kemudian ketika giliran Guwon yang presentasi, dia percaya bahwa hotel tidak dalam keadaan genting seperti yang Hwaran katakan. Mereka harusnya memperbanyak pengeluaran untuk insentif karyawan yang berhasil melakukan pemasaran lebih dari karyawan lain. Karena perusahaan mesti dicintai oleh karyawan, maka perusahaan harus mencintai karyawannya lebih dahulu. Setelah itu, maka semua harus hidup. Sedangkan dengan saran Hwaran yang mengurangi gaji karyawan, sudah dipastikan perusahaan dan karyawan menunggu waktu untuk saling bunuh. Dia memastikan jika perusahaan menghargai karyawan seperti keluarga mereka, perusahaan ini bisa bekerja sama dengan hotel lokal dan justru memperluas nama mereka ke dunia internasional, bukan hanya di Korea, dengan profit yang bisa diraih paling sedikit 100 miliar dolar dan kemungkinan lebih besar dari itu. Mendengar ide ini, komisaris menunjuk Guwon sebagai presiden utama hotel mulai bulan depan. Saat itu manajer memberitahu kepada Sarang bahwa komisaris ingin dia bekerja di rumahnya. Sarang yang hanya karyawan setuju saja, dan dia pergi ke rumah untuk merawat Ji-ho. Mereka bermain dan memutuskan untuk mengajarinya cara berbicara dengan sopan. Ji-ho merasa senang saat Sarang membawakan makanan untuk Ji-ho. Guwon menariknya dan bertanya apa yang dia lakukan di sana. Sarang menjelaskan, lalu melihat-lihat kamar Guwon. Dia pun menggodanya tentang fotonya. Dan saat Guwon mencoba mengambil foto itu darinya, mereka jatuh di tempat tidur. Namun Ji-ho tiba-tiba masuk. 누나 여기 있어? Kemudian Guwon mengajak Sarang dan Ji-ho piknik untuk menghibur Ji-ho yang sedih setelah dimarahi ibunya. Mereka bermain bersama. Saat Guwon mengunjungi rumah Sarang, seseorang diam-diam mengambil foto mereka dari jendela. Keesokan harinya, asisten komisaris memberitahu bahwa berita skandal cinta Guwon menjadi viral. Dia terkejut dan berencana menghentikan berita tersebut, tidak peduli berapa banyak uang yang diperlukan. Sementara itu Hwaran yang berbicara di telepon mengatakan bahwa berapapun uang yang diberikan ayahnya, dia akan membayar 2 kali lipat agar berita ini cepat viral. Akibatnya berita tersebut menyebar kemana-mana dan semua orang di King Hotel termasuk di Kingland membicarakannya. Sarang dan timnya melihat foto tersebut dan Sarang terkejut. Rekan-rekannya berkomentar bahwa gadis di foto itu mirip dengannya. Sarang menolaknya bahwa itu tidak mungkin dia. Dia mencoba pergi karena mau ke toilet, merasa tidak enak badan. 화장실이요. Sementara itu Guwon juga mengetahui berita tersebut dan sangat khawatir untuk Sarang. Mereka pun bertemu. Guwon memeluknya dan bertanya apa dia melihat beritanya. Sarang mengiyakan. Guwon berkata bahwa dia sangat khawatir kepadanya dan dia hanya ingin mengatakan jika dia butuh sesuatu hubungi dirinya. Pada saat itu Sang-sik masuk tanpa mengetuk. Sang-sik berkata dia berpikir bahwa kakaknya lah yang merencanakan semua ini karena beberapa hari yang lalu dia menawarinya kesepakatan tapi dia menolaknya. Guwon berterima kasih kepada Sang-sik karena telah setia kepadanya. Esoknya sebuah artikel baru diterbitkan menampilkan wajah Sarang dengan judul "Orang-orang mulai membicarakan Sarang di mana-mana." Di kantor, Sumi bertanya kepada Sarang bagaimana dia bisa merayu Guwon. Sarang dengan sopan berkata bahwa sebaiknya dia berpikir dulu sebelum membicarakan kehidupan pribadi orang lain. Tepat saat itu di belakang Guwon berkata bahwa dia yang pertama kali menyukai Sarang. Bahkan dia mengejar-ngejar Sarang. Semua orang terkejut. Guwon menggandeng tangan Sarang dan berkata jika seseorang bertanya seperti itu lagi, katakan saja dia yang jatuh cinta lebih dulu. Sementara itu komisaris bingung mengapa berita ini tidak berhenti. Asisten menjawab mereka sedang berusaha sebaik mungkin. Ketua kemudian berpikir karena mereka sudah dewasa, seharusnya mereka akan mengerti dengan sendirinya.
Beberapa saat kemudian, Hwaran bersama ayahnya yang bertanya mengapa dia mempublikasikan berita ini. Apakah dia pikir dia akan menjadi komisaris? Hwaran membalas mengatakan bahwa sang ayah tidak pernah memikirkannya. Dia selalu ingin memberikan segalanya kepada Guwon. Guwon kemudian membawa Sarang ke taman hiburan sebagai kejutan. Dia menyewa taman untuk sehari. Keduanya memakai seragam sekolah. Lalu Guwon berkata kepadanya bahwa dia akan pergi dalam perjalanan bisnis untuk beberapa waktu. Ketika komisaris tiba di Hotel King, dia melihat Han Miso ada di sana dan dia sangat terkejut. Dia menanyakan kabarnya dan Han Miso jawab bahwa dia bertahun-tahun berpisah dari anaknya. Bagaimana menurutnya keadaannya selama ini? Apakah dia harus baik-baik saja? Komisaris meminta maaf. Dia bilang saat itu dia tidak punya kekuatan, jadi dia tidak bisa mendukungnya. Miso memintanya untuk melupakannya saja karena bahkan jika dia punya kekuatan, dia akan tetap memilih perusahaannya karena dia tahu betul siapa Gu Il-hun. Lagi pula, itu sudah menjadi tradisi di keluarganya. Dia tahu bahwa Il-hun mengirim Guwon pergi dengan alasan perjalanan bisnis. Dan dia juga akan mengirim gadis yang dicintainya untuk pergi. Il-hun akan melakukan hal yang sama kepada Guwon seperti yang ayahnya lakukan kepada Il-hun dan Miso. Dia menambahkan bahwa ayah Il-hun mengancamnya. Jika dia tidak pergi, dia akan menyakiti Guwon. Lalu mereka berbicara dengan emosi dan saling mengungkapkan perasaannya. Han Miso akhirnya menantangnya dan berkata agar jangan mencoba mengancamnya lagi karena kali ini dia tidak akan tinggal diam. Kemudian dia pergi dan menunggu anaknya. Dia berdiri di luar ruangan, tidak memiliki keberanian untuk masuk. Guwon pada saat itu mendengar suara ibunya. Dia berbalik. Han Miso mencoba berkata apakah dia mengenalinya. Guwon berbicara dengannya lalu memeluknya. 엄마, 사랑해. Beberapa hari kemudian ternyata benar ketika Guwon keluar negeri, Sarang dimutasi ke hotel lain. Hingga tak ada jejak apapun. Ketika Guwon mengetahui hal ini, dia memaksa manajer Kingland untuk berbicara tentang apa yang dia ketahui walaupun itu sedikit. Dengan sedikit info tersebut, Guwon mengetahui di mana Sarang. Dia pun pergi untuk membawanya kembali. Sarang menanyakan perjalanannya. Guwon menjawab bahwa semua baik-baik saja, tapi dia merasa tidak lengkap tanpa Sarang. Lalu mereka bekerja bersama menghabiskan waktu mereka. Pada akhirnya, Guwon bercerita kepada Sarang tentang pengalamannya bertemu dengan ibunya dan mengatakan bahwa mereka harus kembali. Sarang saat itu memberitahu bahwa hotel tempat bekerjanya ini, yang adalah anak perusahaan dari King Group di bawah perusahaan kakak tirinya, sedang dijual. Keesokan paginya, Sarang membawa Guwon ke semua tempat yang dulu sering dia kunjungi ketika Guwon keluar negeri. Sambil menunggu malam tiba, malamnya Guwon memberitahu direktur hotel bahwa dia akan membeli hotel tersebut dan direktur pun setuju. Keesokan harinya, Guwon tiba di hotel tempat dia kini menjadi direktur utama. Dia bertemu dengan Hwaran yang mulai berdebat lagi dengannya. Namun Guwon berkata bahwa mereka adalah keluarga dan tidak seharusnya bertindak seperti ini. Setelah Hwaran pulang ke rumah, dia minum banyak alkohol. Suaminya yang telah lama meminta perceraian memarahinya karena dia memberikan banyak uang kepada pacar baru suaminya untuk pergi. Sementara itu Guwon merencanakan lamaran untuk Sarang. Dia memberi cincin dan mengundangnya ke sebuah hotel di mana dia telah menyiapkan cara khusus untuk melamarnya. Namun Sarang berkata bahwa mereka harus mengakhiri semuanya sekarang. Guwon terkejut dan bertanya apa maksud Sarang. Sarang menjelaskan bahwa dia tidak ingin bekerja di hotel lagi. Dia ingin pergi dan mengejar mimpinya untuk membangun hotel sendiri, bukan hanya mengikuti perintah orang lain. Guwon yang awalnya berpikir Sarang berbicara tentang putus, akhirnya merasa lega dan menghargai keberanian Sarang untuk berbicara jujur. Dia pun membatalkan rencana lamarannya. 무슨 일정인데 취소를 해? Keesokan harinya Sarang mengundang komisaris dan mentraktirnya untuk makan. Dia menjelaskan semuanya kepadanya. Komisaris merasa Sarang memang berbeda dari yang lainnya dan meminta maaf karena dia tidak seharusnya mengirimnya pergi. Mereka makan bersama, lalu Sarang berkata bahwa itu bukan salah komisaris. Seharusnya dia bisa berpikir untuk menjadi orang yang sepadan dengan Guwon, karena jika seorang direktur menikahi seorang staf dalam perusahaannya, memang akan menimbulkan konflik yang sangat besar dalam perusahaan tersebut, dan komisaris berhak melakukan itu karena Guwon adalah anaknya. Selesai makan, Sarang mengucapkan selamat tinggal kepada semua temannya. Sarang menemukan lokasi untuk hotelnya dan dengan senang memberitahu Guwon
Kemudian Guwon duduk bersama Hwaran, ayahnya, dan Jiho. Hari ini Jiho akan pergi ke Amerika. Guwon menyadari bahwa Jiho melakukan ini demi Hwaran yang tidak ingin terganggu akan kehadirannya. Guwon mendatangi kakaknya dan mencoba menasehatinya agar tidak membiarkan anaknya pergi lagi dan bertanya berapa lama kakaknya akan tetap sendirian seperti ini. Keesokan harinya Hwaran pergi ke bandara bersama Jiho, tetapi akhirnya dia tak kuasa dan lalu menghentikannya. Menyambut kedatangan anaknya untuk terakhir kali, Jiho dengan senang menerimanya. Malam itu, Guwon mengunjungi Sarang, memuji hotel barunya, dan mereka menghabiskan malam romantis bersama. Guwon juga mempromosikan Sang-sik menjadi direktur di bawahnya. Pyong dan Rowan sekarang telah menjadi pasangan, sementara Guwon terus mencari alasan untuk menemui Sarang setiap hari. Akhirnya, dia melamar Sarang dan Sarang menerimanya. 생신 축하드립니다. Di hari pernikahan, Daeul datang bersama suami dan putrinya. Sementara Pyong dengan Rowan, Han Miso juga telah bersama Jiho dan Hwaran. Tampaknya suasana keluarga Guwon telah jauh menjadi lebih baik. Kemudian Guwon memasuki tempat pernikahan diikuti oleh Sarang. Mereka pun akhirnya menikah dan dengan itu drama ini pun mesti ditutup dengan akhir yang bahagia. Meskipun awal pertemuan mereka bukanlah sesuatu yang baik dan mendapat banyak rintangan. Terima kasih telah menonton. Jika Anda suka dengan drama Korea seperti ini, mohon like dan ulasannya di kolom komentar. Dan kita akan bertemu lagi di drama Korea selanjutnya. Annyeong!